Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betapa pentingnya menjaga komitmen berinteraksi antara sesama manusia. Karena sunnah itu mengatur detail tentang masalah itu, supaya kita mampu meninggalkan jejak kebaikan. Dan ternyata pula, di sisi yang lainnya setelah kita membahas itu, ternyata di sisi yang lainnya pula, ternyata menyelamatkan diri dari api neraka itu ternyata setidaknya harus memiliki 4 perhiasan. Ada 4 perhiasan. Jadi kalau kemudian 4 perhiasan ini ada hubungannya dengan akhlak. Dan memang akhlak. Jadi ternyata ketika kita sudah paham betapa besarnya posisi akhlak dalam kehidupan kita, sunnah bagaimana memperhatikan hubungan interaksi sosial kepada sesama manusia sebelum fakultas membentuk ilmu komunikasi, sebelum mereka menyampaikan tentang konsep attitude dalam buku dan seminar-seminar mereka, Islam sudah menyampaikan itu. Pionir pertama menyampaikan bagaimana interaksi istimewa kepada sesama manusia, maka disinilah ada hubungannya dengan selamatnya kita dari jilatan api neraka. Dan sesungguhnya setiap orang itu tidak akan pernah dia berhasil selamat dari jilatan api neraka sampai dia memiliki 4 perhiasan. Dan 4 perhiasan ini sebenarnya ringan. Ya, tidak selamanya selamat dari api neraka itu berat. Kadang-kadang kan kita memikirkan selamat dari api neraka, sedekahnya harus banyak, tahajudnya harus lama, puasanya harus sering. Memang betul. Ada beberapa amal yang menyelamatkan kita dari api neraka, di mana itu membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan serta tekad membaca untuk melakukan itu. Tapi di sisi yang lainnya ada perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari jilatan api neraka yang sejatinya dia ringan. Dia tidak membutuhkan materi yang banyak. Dia tidak harus menjadikan kita begadang. Dia tidak harus meneteskan darah. Ini bukan meneteskan diri, meneteskan darah. Tapi efeknya luar biasa. Ya. Jadi ternyata di samping kita mendapati bahwasanya memang betul ada beberapa amal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, yang mana harus dilakukan dengan ekstra pengorbanan, ekstra tekad yang membaca dan kuat sampai kita bisa mengamalkan itu untuk menyelamatkan dari jilatan api neraka. Tapi kalau kita membaca dalam literatur, ada beberapa amal yang sejatinya dia ringan, tidak membutuhkan banyak dana, tidak harus begadang. Tapi efeknya itu luar biasa ketika mampu menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Dan 4 perkara itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Albani, Rasulullah SAW mengatakan, Ala ukhbirukum biman yukhramu alan nar, wa biman tuhramun naru alaihi. Barang siapa, wahai para sahabat itu berkata, Rasulullah itu bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang-orang yang mereka itu diharamkan kepadanya atas neraka? Maka Rasulullah kemudian menjawab, ada 4 yang Allah haramkan mereka terjilat oleh api neraka. 4 ini tahajud, Ustaz? Bukan. Banyak puasa sunnahnya, Ustaz? Bukan. Banyak sedekahnya sampai habis uang di rekeningnya? Bukan. Orang yang sering umrah dan sering haji? Bukan. Ternyata Nabi menyebutkan 4 yang tidak ada kaitannya dengan tadi yang kita sebutkan. Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, dan ini 4-4-nya ini termasuk dalam pusaran akhlak. Termasuk dalam pusaran akhlak. Yang mana kalau ada 4 orang ini, di mana kalau ada seorang muslim, baik dia penuntut ilmu ataupun dimanapun dia berada, kalau dia memiliki 4 perhiasan ini, maka sejatinya Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka, di mana neraka tidak akan pernah mampu menjilat orang yang memiliki 4 perhiasan ini, karena 4 perhiasan ini tidak akan pernah mampu dijilat oleh api neraka. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah itu hayyin, layyin, qaribin, wasahlin. Sekarang mari kita bahas apa itu sifat dari hayyin, apa itu sifat dari layyin, apa itu sifat dari qarib, dan apa itu sifat dari sahlin. Maka yang pertama, teman-teman di Bayyinah yang semoga Allah rahmati, yang pertama adalah hayyin. Maka yang disampaikan
Di dalam perkataan dan syarah penjelasan-penjelasan para ulama, hayyana yuhayyinu. Hayyinan. Hayyinan itu sesuatu yang memiliki setidaknya 4 sifat. Kalau orang itu memiliki sifat hayyin. Dan itu kita dapatkan 4-4-nya terpancar pada diri Rasulullah SAW. Ketika Nabi sebelum menyampaikan hayyin, Rasulullah orang yang pertama kali hayyin dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tenang. Ya. Artinya tenang adalah orang yang mereka tidak terburu-buru. Orang yang mereka menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Menyikapi setiap konflik dengan tenang. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan pada sesuatu yang diburu-buru. Karena tidak ada yang memiliki sifat terburu-buru kecuali adalah setan. Dalam Islam, seorang mukmin maka pada sejatinya mereka adalah orang yang tenang dalam perkara apapun. Kecuali dalam membayar hutang dan menikahkan putra-putrinya ketika sudah memiliki sifat ba'ah. Dan ketika dalam kondisi kebaikan. Tapi pada sifat umumnya, seorang mukmin itu adalah orang yang terkenal dengan ketenangan, bukan lambat. Karena ada perbedaan tipis antara ketenangan dan kelambatan. Dia tetap tenang menyikapi segala sesuatu. Dan dia meminta kepada Allah jiwa yang tenang. Ketika dia jiwanya tenang, dia menyikapinya dengan segala sesuatu itu dengan penuh pemikiran yang panjang sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan dari kitabullah dan sunnah. Maaf ya, orang tidak akan tenang sampai dia tentunya mendapatkan ilmu. Orang mungkin tenang nggak kalau dia tidak mendapatkan ilmu? Tidak mungkin. Sifat ketenangan itu merupakan proses dari proses pembelajaran ilmu dan proses pembelajaran hadis sampai dia akhirnya memiliki ketenangan. Ya, makanya akhirnya ketika dia dalam hidupnya, dia memiliki sifat tenang. Dalam perawakannya, dalam pembawaannya, maka dia memiliki tenang. Karena memang tenang itu merupakan salah satu bagian yang Allah senangi pada kehidupan kita. Maaf, sampai kita pun kalau datang ke masjid, lalu kita baru berjalan beberapa langkah keluar dari rumah kita, terdengar iqamah, maka sesungguhnya pilihannya bukan terburu-buru langsung kita berlari, terengah-engah, tergopoh-gopoh datang ke masjid. Sampai keringat-keringat kita menetes supaya kita tidak ketinggalan lebih banyak ketika kita tergopoh-gopoh. Tidak. Sampai tenangnya kita itu sampai ketika kita datang ke masjid. Lalu terdengar iqamah. Maka kemudian perintahnya di dalam sunnah kata Rasulullah. Idza ataita ilal masjid wa uqimatis shalah fala ta'tuha illa bisakinah. Kalau kita datang ke masjid lalu terdengar suara iqamah, maka janganlah kalian datang ke masjid ketika sudah terdengar iqamah padahal kalian belum sampai ke masjid, fala ta'tuha illa bisakinah. Maka datangilah dengan tenang. Karena saking senangnya Allah kepada orang yang perawakannya tenang dalam sifat-sifat yang dia miliki ketika dia berkomitmen untuk memiliki sifat hayyin. Tenang ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tenang ketika mendapati perencanaan-perencanaan yang dia buat ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh pada fakta kenyataan yang terjadi pada hidupnya. Semua itu merupakan bagian dari sifat hayyin ketika mereka adalah orang yang tenang. Tenang ini mungkin ada yang bertanya, apakah tenang itu bisa diperoleh walaupun kita sudah terbentuk karakternya tidak sebagaimana itu dari waktu kecil? Bisa. Tenang itu ada dua. Ada yang sifatnya muktasab, ada yang sifatnya mauhibah. Ada yang memang dari kecil dia sudah diberikan pembawaan tenang. Mungkin dia mendapatkan sifat kebaikan itu dari bapaknya ataupun dari kakeknya. Turun kepada cucunya dan turun kepada anaknya. Ada orang yang mereka terkadang tidak mendapatkan gen ketenangan dari orang tuanya sampai dia semuanya terburu-buru. Tapi dengan doa, berilmu, terus mendekatkan kepada kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sampai akhirnya menjadikan dia tenang dalam hidupnya. Karena ketenangan pun masih bisa diusahakan. Karena siapapun mereka yang terus memperbanyak referensi-referensi dan literasi pada kehidupannya, sesungguhnya dia adalah orang yang tenang menyikapi segala sesuatu. Makanya minum apabila banyak kotorannya, sikap yang terbaik adalah ketika membiarkan kotoran itu mengendap dulu.
Setelah tenang, baru kita minum. Maka sesungguhnya ketenangan itulah yang sebenarnya kita bisa pakai. Ketenangan itu selalu menimbulkan kebaikan. Terburu-buru itu menimbulkan sifat yang bisa mendekatkan kita kepada kerugian dan kerusakan. Saya